Pagi ya Tuhanku, dengarlah seruku, melayang doa yang sungguh, memandang Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan kami Pionesario Media Ministry dalam program Renungan Pagi. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah nama Tuhan di pagi hari ini. Kami datang tersungkur ke hadirat-Mu, rindu mendengarkan suara Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan berfirman melalui renungan di pagi hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi hari ini Jumat 11 Juli 2025 dengan judul Apakah Anda domba atau kambing? Ayat tema dalam Matius 25 ayat 31 sampai 33. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Urayanya sebagai berikut. Pada akhirnya Tuhan tidak memisahkan yang benar daripada yang jahat berdasarkan khotbah penginjilan yang telah kita sampaikan, penyakit-penyakit yang kita sembuhkan, atau bahkan mujizat yang kita terima. Sebaliknya Dia melihat apakah orang-orang merasa lebih baik karena telah bertemu dengan kita. Apakah Anda memberi makanan kepada yang lapar, air bagi yang haus, pakaian bagi yang memerlukan, penghiburan kepada mereka yang sengsara, persahabatan dengan mereka yang berada di penjara? Pada penilaian akhir, gelar, diploma, dan statistik pembaptisan bukan ukuran. Tuhan tampaknya peduli kepada kebaikan-kebaikan kecil yang dilakukan kepada orang-orang di sekitar kita. Apakah ini adalah pembenaran melalui perbuatan-perbuatan kecil? Yesus menambahkan perincian penting pada perumpamaan ini yang sangat menarik bagi saya. Setelah Dia memuji domba-domba atas perbuatan baik mereka, domba-domba itu bertanya, "Apa maksud perkataanmu?" Mereka terkejut bahwa ada orang yang memuji mereka atas tindakan mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Kelompok domba pada dasarnya baik hati. Mereka adalah orang-orang yang baik. Kelompok domba tidak memberikan segelas air karena disuruh. Mereka tidak menjenguk orang sakit karena Yesus adalah Raja. Mereka hanya melihat seseorang yang membutuhkan dan memberi bantuan. Mereka terkejut karena ada orang yang memperhatikan tindakan, apalagi memberikan imbalan kepada mereka. Mereka tidak mencari pembenaran dengan perbuatan-perbuatan kecil. Sebaliknya, kelompok kambing akan dengan senang hati melakukan semua tindakan ini jika saja ada orang yang akan memberitahu mereka bahwa mereka dibutuhkan. Saat kelompok kambing zaman modern membaca Matius 25, mereka membuat daftar, lemari makanan pada hari Senin, pengabdian masyarakat pada hari Selasa, pelajaran Alkitab, dan craft untuk anak-anak pada hari Rabu, dan pelayanan penjara pada hari Kamis. Ini semua adalah proyek yang bernilai untuk dilakukan. Kelompok domba melakukannya juga. Tindakannya sama, namun sikap di baliknya berbeda. Sepanjang Injil Matius terdapat sebuah tema, Allah tertarik pada sikap.
Yesus mulai mengajar dengan memuji mereka yang miskin dalam roh, berduka cita, lembut, penyayang, dan tulus hati. Dia mengatakan bahwa kemarahan sama buruknya dengan membunuh dan nafsu sama buruknya dengan persinahan. Dia mengutip Hosea, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Matius 9 ayat 13. Dia memberitahu murid-muridnya bahwa mereka harus menjadi seperti anak kecil. Apa yang paling penting dalam hidup kita di bumi ini? Yesus berkata bahwa kita harus menjadi orang-orang baik yang mencerahkan lingkungan sekitar kita. Tuhan mempunyai sifat ini. Oleh memandang karakternya, kita menjadi seperti Dia. Apakah Anda seekor domba atau kambing? Apakah Anda memerlukan perubahan sikap sebelum bertemu Raja? Demikianlah renungan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami datang bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur atas berkat Tuhan di hari yang indah ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh memberkati kami sepanjang hari ini, dan kiranya berkat Tuhan di hari ini menjadi bagian kami. Kami terus melayani Tuhan dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami serahkan segenap kehidupan kami, keluarga kami, dan semua rencana kami kepadamu saja ya Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jalan keselamatan.